Selamat datang di novel yang berjudul Jiwaku Berpindah untuk Balas Dendam. Bab 9. Di lehernya ada kalung platinum dengan giok besar. Dan anting-anting emasnya juga terlalu besar untuk diabaikan. Wanita itu tampaknya memamerkan kekayaannya. Tapi setelah beberapa saat, Gu Jingjing tidak bisa menahan tawa. Wajah wanita itu berubah sedikit karena marah. Apa yang kamu tertawakan? Kamu, tentu saja. Karena kamu sangat kaya. Mengapa kamu masih memakai gelang dan giok palsu murah? Jawab Gu Jingjing dengan jelas. Ya, gelang dan batu giok di pergelangan tangan dan leher wanita itu palsu. Gu Jingjing berniat menyerap kekuatan perhiasan wanita itu. Tetapi gagal. Karena itu tidak asli. Adapun emas. Gu Jingjing nyaris tidak tahu. Tetapi cincin giok di sekitar jari wanita itu otentik. Gu Jingjing mengerti wanita itu mungkin tidak tahu bahwa sebagian besar perhiasannya tidak nyata. Dia melakukannya dengan sengaja untuk membayar kembali wanita itu. Gu Jingjing mengakui bahwa dia tidak toleran. Dan dia tidak akan tinggal diam lagi. Apa katamu? Wanita itu kesal. Dia merasa malu sekaligus. Perhiasan itu berasal dari suaminya, yang merupakan pria super kaya. Bagaimana mungkin mereka palsu? Dan di depannya hanya seorang gadis miskin, yang tidak tahu apa-apa. Wah, tutup mulutmu. Kamu cemburu. Gu Jingjing tetap tenang saja. Percaya atau tidak, ada penaksir perhiasan di setiap toko perhiasan. Kemudian Gu Jingjing berbalik dan pergi. Kamu, wanita itu tidak ingin melepaskan Gu Jingjing. Tetapi dihentikan oleh wanita lain di sampingnya. Biarkan saja. Dia hanya gadis yang miskin. Lebih baik kita menjauh darinya. Wanita itu segera mengudara. Berperilaku seolah-olah dia adalah bangsawan sejati. Dia berkata kepada punggung Gu Jingjing dengan jijik. Aku tidak peduli sama sekali dengan orang miskin. Kemudian, dia fokus pada giok lagi. Namun, kata-kata Gu Jingjing tetap dalam benaknya. Dan dia ingin mengidentifikasi mereka sendiri. Di sisi lain, Cao Feifei berdiri di pintu masuk toko perhiasan, menunggu Gu Jingjing. Dia juga menyaksikan semua yang baru saja terjadi di dalam. Melihat Gu Jingjing keluar, Cao Feifei mengkritik. Bukankah itu menarik? Anda tidak dapat membeli sepotong sendiri. Dan Anda sangat iri dengan orang kaya. Jika Anda mampu membelinya, mengapa Anda tidak membeli sepotong? Gu Jingjing berdebat. Kamu, Cao Feifei merasa terhina. Karena Gu Jingjing telah mencapai titik. Meskipun Cao Feifei lahir di keluarga kaya dengan jutaan kekayaan, dia masih tidak mampu hidup sendiri. Perhiasan itu harganya masing-masing puluhan ribu yuan. Sementara dia hanya punya uang saku bulanan beberapa ribu yuan. Selain itu, dia menghabiskan banyak setiap bulan, dan tidak punya uang tersisa untuk perhiasan. Dia ada di sini hari ini hanya karena hari ulang tahunnya sudah dekat. Dia ingin memilih hadiah ulang tahunnya, dan ibunya akan membelinya untuknya. Gu Jingjing mengabaikan Cao Feifei, dan pergi. Meskipun Cao Feifei tidak menyukai perasaan gagal, dia tidak tahu bagaimana membalasnya lagi. Cao Sui, yang adalah sepupu Cao Feifei, menahan napas kalau-kalau Cao Feifei akan melampiaskan amarah padanya, yang telah terjadi sebelumnya. Cao Sui melakukan ini hanya karena keluarganya membutuhkan sumber dari keluarga Cao Feifei. Gu Jingjing langsung pergi ke pasar barang antik setelah dia meninggalkan toko perhiasan. Butuh setengah jam di bus untuk sampai ke pasar barang antik dari pusat kota. Ketika dia akhirnya tiba, sekitar pukul 3 sore, pasar antik, juga dikenal sebagai pasar lama. Hanya benda kuno dan kuno yang disebut barang antik. Pasar antik telah populer selama bertahun-tahun, dan ada banyak orang mengunjungi jalan antik. Kebanyakan dari mereka adalah pria parubaya atau lansia. Gu Jingjing jarang melihat orang-orang muda di jalan, terutama seorang siswa perempuan seusianya. Meskipun ada remaja, mereka ditemani oleh orang tua mereka, atau berkeliaran. Jadi ketika Gu Jingjing berjalan di tribun, tidak ada yang memperhatikannya. Di kedua sisi jalan, ada banyak kios dengan banyak komoditas. Namun, barang antik otentik masih jarang. Barang antik dan batu giok adalah bisnis yang berisiko tinggi. Aturan tak terucapkan dalam industri ini adalah tidak anti pemalsuan.
Anda membayar dan mendapatkan komoditas di tempat tanpa layanan purna jual apapun. Jika Anda cukup beruntung untuk mendapatkan yang asli, Anda akan kaya dalam semalam. Jika tidak, Anda akan bangkrut. Gu Jingjing berjalan perlahan, karena dia merasa lelah setelah dia menggunakan mata gioknya untuk waktu yang singkat. Dia perlu istirahat sebelum melanjutkan. Sepanjang jalan, Gu Jingjing belum menemukan satupun objek otentik. Pasar barang antik sudah ada terlalu lama untuk meninggalkan barang otentik untuknya. Gu Jingjing merasa dia naif untuk mencoba mendapatkan uang dengan barang antik. Ada banyak pilihan untuk berjudi batu. Tetapi sebagian besar batu berasal dari Burma dan Provinsi Ye. Dan ada batu yang kurang berkualitas di kota-kota lain. Bagaimanapun, tidak mudah untuk menemukan batu yang sempurna. Kota F jauh dari Burma, dan terlalu mahal bagi Gu Jingjing untuk terbang ke sana. Meskipun tiket pesawat sebenarnya tidak terlalu mahal, itu banyak untuk Gu Jingjing dan ibunya. Dan hal terakhir yang diinginkan Gu Jingjing adalah kemampuannya yang luar biasa untuk diungkapkan. Dia tidak ingin ibunya juga tahu. Jadi, bahkan Gu Jingjing bersedia pergi ke Burma. Dia kekurangan alasan yang bagus. Gu Jingjing tidak mempertahankan banyak harapan di kota F. Tapi dia masih berusaha menemukan beberapa. Selama itu benar-benar permata, dia akan mengambilnya. Pada akhirnya, ketika Gu Jingjing siap untuk pergi, sebuah benda di atas panggung yang tidak terlihat menarik perhatiannya. Itu adalah gelang yang terdiri dari 12 blok porselen. Setiap blok sebesar jari kaki. Ada banyak noda dan kotoran di sekitarnya. Itu tidak memiliki penampilan yang baik. Tetapi Gu Jingjing melihat lapisan kabut putih muda darinya. Bab 10 jika memiliki kekuatan. Itu harus yang asli. Gu Jingjing senang. Tetapi tidak menunjukkan kebahagiaannya di wajahnya. Gu Jingjing berjalan ke stand. Pemilik stand mengabaikannya karena dia adalah seorang gadis remaja dengan pakaian biasa, dan tampak miskin. Gu Jingjing tidak peduli. Dia menunjuk langsung ke gelang itu. Berapa yang ini? Tolong? Pemilik stand melirik gelang itu. Lalu mengerutkan kening dengan jijik. Mengapa? Karena di matanya, gelang ini palsu. Dia bahkan bermaksud membuangnya. Tetapi karena ada pembeli untuk itu, dia membuka mulutnya. 50 yuan. 50 yuan hanya banyak. Tapi masih banyak untuk Gu Jingjing. Namun, Gu Jingjing tidak mau ketinggalan kesempatan untuk memenangkan uang. Dia tidak ingin menunjukkan niat sebenarnya di awal. Jadi dia menawar. Bisakah kamu menjualnya dengan harga yang lebih murah? Saya hanya seorang siswa dengan sedikit uang. Lalu 40 yuan. Itu saja. Pemilik stand setuju. Dia masih percaya bahwa gelang itu adalah sampah yang tidak berharga. Gu Jingjing pura-pura ragu sejenak. Lalu berkata, "Bagus, aku akan menerimanya." Kemudian dia memberikan uang kepada pemilik stand. Pemilik stand mengambil uang itu dan memberikan gelang itu kepada Gu Jingjing. Gu Jingjing langsung pergi ke pusat penilaian dengan gelang sesudahnya. Dia pergi ke pusat penilaian bukan untuk mengidentifikasi gelang, tetapi untuk uang. Hanya dengan uang itulah dia bisa melakukan hal lain. Ketika Gu Jingjing tiba di pusat penilaian, sudah ada seseorang di sana untuk mengidentifikasi barang antik. Bystanders berdiri. Seseorang di sini hanya untuk bersenang-senang, sementara beberapa di sini untuk hasilnya. Jika ada yang asli, mereka akan menawar. Para penilai itu semua berpengalaman, dan pusat penilaian memiliki aturannya sendiri. Jika itu palsu, mereka tidak akan mengenakan biaya untuk itu. Jika itu nyata, maka Anda perlu membayar untuk layanan ini. Jika barang antik itu dijual di tempat, harga layanan akan lebih tinggi. Aturannya cukup bisa diterima. Gu Jingjing berjalan ke meja penilaian. Ada seorang penilai di tengah identifikasi. Itu adalah botol tembakau yang lembut, dan tampak seperti yang asli. Gu Jingjing menggunakan mata gioknya. Dia tidak melihat kabut di sekitarnya. Itu palsu. Itu palsu. Hanya butuh penilai sekitar 10 menit untuk mendapatkan hasilnya. Apa? Itu palsu? Suara pria terdengar kaget di antara kerumunan. Pria itu memasang wajah heran. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin itu palsu? Apakah Anda menanyai saya sekarang?
Penilai itu tidak senang diinterogasi. Pria itu menjelaskan sekaligus. Tidak. Tidak. Tapi itu adalah pusaka dari kakek saya untuk ayah saya dan saya. Saya tidak bisa menerima itu palsu. Sisa orang di pusat menunjukkan simpati mereka. Bro. Meskipun itu adalah pusaka, itu bisa saja palsu. Benar. Mungkin kakekmu telah melakukan kesalahan. Lainnya bergema. Dia menyerahkan gelang yang baru saja dibelinya. Penampilan Gu Jingjing mengangkat diskusi di antara kerumunan. Wah, dari mana dia mendapatkan benda kotor ini? Sangat jelek. Gadis kecil ini pasti tergila-gila pada uang. Itu tampaknya palsu. Lainnya bergema. Gu Jingjing mengabaikan mereka semua. Ayo lihat. Dia berpikir sendiri. Meskipun penilai tidak percaya itu nyata juga, dia melakukan pekerjaannya. Ketika dia mengambil gelang berdebu itu, dia hampir membencinya pada pandangan pertama. Namun, saat dia membersihkan noda dengan serbet, warna asli gelang itu muncul. Itu putih dan biru secara acak, dan itu terbuat dari porselen. Penilai itu sedikit mengernyit. Dia pikir itu hanyalah karya seni modern. Pada zaman kuno, tidak ada yang akan menggunakan Cina untuk membuat gelang. Tetapi sejak dia mulai, dia memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian, dia terus membersihkan gelang itu. Setelah beberapa saat, dia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Yang lainnya segera bertanya, apa yang terjadi? Si penilai tetap diam, fokus pada pekerjaannya. Tak lama, gelang itu bersih dan berkilau. Semua orang sekarang tahu bahwa gelang itu terbuat dari porselen. Mereka semua diyakinkan bahwa itu pasti palsu, karena tidak ada yang pernah mendengar gelang Cina dapat dibuat di zaman kuno. Itu pasti karya seni modern. Sementara penilai berpikir sebaliknya. Dia sekarang heran dan sangat bersemangat. Porselen biru dan putih dari dinasti Ming dan Qing. Dia tiba-tiba berkata, apa? Benarkah? Semua orang terkejut. Porselen biru dan putih dari dinasti Ming dan Qing. Lalu, itu yang asli? Meskipun porselen biru dan putih di dinasti Ming dan Qing tidak semahal di Yuan atau dinasti Tang, itu tidak murah sama sekali. Tiba-tiba, semua orang memandang Gu Jingjing dengan cemburu. Sebaliknya, Gu Jingjing setenang biasanya, yang membuat orang bertanya-tanya bahwa dia sudah mengetahuinya. Sebenarnya, Gu Jingjing hanya tahu itu nyata, tetapi tidak tahu apa itu sebenarnya. Itu porselen biru dan putih dari dinasti Ming dan Qing. Saya kira yang asli rusak, dan seseorang telah membuatnya menjadi gelang. Atau, tidak ada yang sengaja mematahkan porselen biru dan putih yang berharga untuk membuat gelang. Hei gadis muda, dari mana kamu mendapatkan gelang ini? Seseorang bertanya. Saya baru saja membelinya dari stand normal. Gu Jingjing mengatakan yang sebenarnya. Apa? Anda mengambilnya secara tidak sengaja? Gadis yang beruntung, semua orang setuju. Gadis muda, apakah Anda ingin menjualnya? Saya akan memberi Anda 30.000. Seorang pria parubaya dalam setelan melakukan penawaran tanpa penundaan. 30.000. Apa Anda sedang bercanda? Saya akan memberi Anda 50.000. Gadis muda. 60.000. Pria lain menawar. 70.000. 80.000, 120.000, semua orang terkejut lagi. 120.000 untuk gelang porselen biru dan putih dari dinasti Ming dan Qing terlalu banyak. Gu Jingjing juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menjual barang antik. Dia tahu barang antik itu mahal, tetapi harganya masih merupakan kejutan besar baginya. Dia pikir 40.000 akan cukup tinggi, karena kekuatan gelang ini tidak kuat. Itu tidak terlalu berharga karena memiliki sejarah singkat. 120.000 tidak berarti apa-apa bagi Gu Jingjing dalam kehidupan terakhirnya. Tetapi untuk saat ini, itu adalah sejumlah besar uang. Pada akhirnya, Gu Jingjing menjual gelang itu seharga 120.000 yuan. Meskipun semua orang merasa terkejut dengan harganya yang tinggi, hanya para ahli yang tahu gelang ini jauh lebih berharga daripada yang ada di pasaran.
Sebuah gelang yang terbuat dari porselen biru dan putih dari dinasti Ming dan Qing. Bahkan dari yang rusak, harganya mahal. Saat ini, piring porselen biru dan putih dari dinasti Ming dan Qing bernilai jutaan yuan. Harga gelang ini tidak akan lebih rendah dari 200.000 di pasaran. Meskipun Gu Jingjing tidak berpengalaman, dan tidak tahu berapa tepatnya nilai gelang ini, dia tidak akan menyesal. Selain itu, dia tidak tahu bagaimana cara menempatkan gelang ini ke pasar. Ada bank yang ditunjuk di pasar barang antik. Seseorang perlu pergi ke bank untuk mendapatkan uang. Gu Jingjing tidak memiliki kartu bank, tetapi kartu ID-nya. Jadi dia punya satu kartu bank di tempat. Ketika dia menerima uang itu, dia memberikan gelang itu kepada pembeli, dan biaya layanan ditransfer ke penilai sesudahnya. Biaya layanan berkisar dari ratusan hingga ribuan. Itu tergantung pada penjual. Apa yang diperoleh Gu Jingjing tidak banyak di industri barang antik, jadi dia hanya perlu membayar 2.000 yuan. Tapi Gu Jingjing murah hati, yang langsung membayar penilai 10.000. Ketika dia meninggalkan bank, Gu Jingjing merasa dia menjadi sasaran. Jalanan antik itu bukan tempat yang aman dengan semua jenis orang di sekitarnya. Itu sangat normal bahwa dia telah menjadi target seseorang segera setelah dia mendapatkan sejumlah besar uang. Gu Jingjing tenang. Dia meninggalkan jalan antik tanpa penundaan. Begitu Gu Jingjing meninggalkan jalan, beberapa pria yang telah menguntitnya bergegas untuk menghentikannya. 4 preman berusia sekitar 20 tahun dikelilingi Gu Jingjing. Yang lain semua lari ketakutan, dan tidak ada yang mau membantu. Beri kami semua uangmu, atau aku akan memberimu pelajaran. Kepala para penjahat itu, yang memiliki rambut kuning mengancam Gu Jingjing. Oh, bagaimana? Gu Jingjing menyipit, seolah dia tidak peduli. Dan para penonton terkejut dengan Gu Jingjing begitu tenang. Bukankah dia takut? Apakah dia berpura-pura? Atau, apakah dia pikir ada yang akan membantu? Ambil saja sendiri jika kau mau. Tapi sebelum mereka bisa mendekatinya, Gu Jingjing menendang perut seorang pria. Pria itu jatuh ke tanah dengan kesakitan segera. Kemudian, Gu Jingjing berbalik ke yang lain, dan meninju dia langsung. Yang terakhir menderita sekaligus. 2 penjahat lainnya terkejut sekarang. Itu di luar imajinasi mereka bahwa seorang gadis remaja bisa sangat kejam. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki yang bergegas keluar menyerang pria itu dengan rambut kuning. Pria itu langsung jatuh. Satu-satunya yang ditinggalkan sendirian berdiri di sana, melarikan diri segera. Sayangnya, dia berlari terlalu cepat untuk mengenali arah, dan menabrak tiang, lalu bangkit kembali ke tanah. Gu Jingjing tertawa terbahak-bahak oleh adegan lucu ini. Tepat pada saat ini, anak laki-laki yang telah menyerang penjahat dengan rambut kuning berlari ke Gu Jingjing. Dia berkata dengan gembira, "Gu Jingjing, ini benar-benar kamu. Saya pikir saya salah. Wow, kamu sangat baik dan mengalahkan 2 pria dengan mudah." Gu Jingjing mengenal bocah ini. Dia adalah senior dari kelas atas di sekolah menengah mereka. Namanya adalah Mu Ke. Tinggi Mu Ke hampir 5 kaki 11 inci. Dia adalah anak laki-laki yang tampan dan tampan. Gu Jingjing dan Mu Ke berasal dari kelas yang berbeda. Dia tahu Mu Ke adalah teman sekelas Qin Zheng dan mereka adalah teman baik. Mu Ke juga tahu kebenaran di balik hubungan dia dan Qin Zheng. Tapi Mu Ke berbeda dari teman-temannya. Dia adalah anak laki-laki jujur yang baik, dan bahkan mengatakan kepadanya diam-diam bahwa Qin Zheng bukan tuannya. Baik, tapi saat itu, Gu Jingjing sangat mencintai Qin Zheng. Dia tidak akan mendengarkan orang lain. Memikirkan itu, Gu Jingjing benar-benar memegang pendapat Mu Ke. Terima kasih banyak, Mu Ke. Gu Jingjing tersenyum kepada Mu Ke, dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Meskipun dia mampu menangani semuanya sendiri, Mu Ke memang membantunya. Dia harus berterima kasih padanya untuk itu.
Gu Jingjing adalah gadis yang cantik. Senyum Gu Jingjing telah membuatmu kememerah. Sama-sama. Dan saya pikir meskipun saya tidak membantu Anda, mereka tidak bisa menyakiti Anda sama sekali. Muka agak pemalu di hadapan Gu Jingjing. Bagaimanapun, terima kasih banyak telah membantu saya, kata Gu Jingjing. Tiba-tiba, Muka teringat sesuatu yang penting. Dia memandang Gu Jingjing dengan heran. Oh, aku pernah mendengar Qin Zheng putus denganmu pada hari Jumat. Dan kemudian kau tertangkap oleh kecelakaan mobil. Bagaimana kabarmu sekarang? Muke tidak punya niat untuk melukai perasaan Gu Jingjing. Dia benar-benar peduli padanya. Tapi dia belum ada di sana secara pribadi. Jadi dia hanya mendengarnya. Dia percaya itu adalah kesalahan Qin Zheng. Tapi dia tidak punya hak untuk terlibat dalam hubungan pribadi temannya.